Tepuk tangan dong dari Papua. Maaf ya ibu-ibu, muka saya masih memang pas baru turun dari pesawat sih, belum sempat mandi juga. Karena semangatnya, alhamdulillah bisa ketemu dengan Pak Haji ya. Semangat. Dari Timika langsung, Dari Timika, iya. Timika langsung. Padahal belum pernah ketemu Pak Haji, cuma nonton di YouTube. Tapi dia praktekin, itu bisa cair. Makanya ini bapak dan ibu yang udah pernah ketemu saya nggak cair. Kayaknya gue geregetan bener. Ini kan belum ketemu, cuma nonton YouTube meraktekin, cair. Belum pernah ketemu Pak Haji, baru nonton meraktekin, terkabul. Lah ini bapak dan ibu Harus yakin udah ya, ketemu ya. berapa kali? Itu, Pak Haji aja bosan. Emang begini bapak ya, dan ibu nggak bosan? Saya bos. Ya maksud saya dipraktekin, ayo dipraktekin. Gregetan. Coba dengerin ya. Intinya Simak itu ya. yakin dulu, sebelum praktek itu harus yakin. Nah, yakin dulu itu intinya. apa yang udah dipraktekin sama ibu dari Timika, bapak dan ibu boleh nanya. Justru dengan bertanya nanti dia bisa jawab, itu yang bikin ibu ketularan terkabul. Ya, simak ya. Yuk, acting mulai. Terima kasih banyak Pak Haji. Itu pertama dulu, ini yang kecil-kecil dulu ya Bu ya, jangan langsung yang besar. Saya pertama kenal RDAY itu bulan 8 ya. Bulan 8 2004 ini. Itu saya nonton YouTube-nya hanya sekitar 10 menit aja dulu, 10 menit itu bagi saya pribadi. 10 menit saya nonton, langsung ada kejadian anak saya itu sakit. Ini yang kecilnya dulu ya, anak saya sakit. Terus saya ingat kata Pak Haji, coba aja dulu yang ringan-ringan atau sakit gigi misalnya begitu. Pas anak saya waktu itu kena malaria dia. Di Papua kan penyakitnya malaria. Sampai itu SMP kelas 1, anak kelas 1 SMP. Badannya itu sudah pucat, menggigil, panas tinggi. Sudah saya langsung praktekkan itu ilmu colek itu. Colek aja 9 kali langsung mengucap ya, 9 kali. Pokoknya dicolek itu sambil Deketin yakin. Bu, mic-nya deketin Bu. Nah, yakin ya 9 kali dicolek pakai tangan kiri ya, dicolek 9 kali langsung ditaruh di air. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai 9 kali. Dengan seizin ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, ibu-ibu sudah tahulah itu ya, tidak perlu dijelaskan lagi. Langsung kasih minum, habis itu dia tidur. Biarkan dia tidur, jangan dikasih bangun. Nanti dia bangun, pas bangunnya langsung sembuh, langsung bermain dia. Ya. Tepuk tangan dong. Itu. Wow. Itu ya yang ringannya. Kalau yang alhamdulillah bagi saya luar biasa ya. Saya itu pernah diusir ya dari kos-kosan, dari kios. Saya diusir itu ada uang sih, kalau untuk 1-2 juta itu ada uang. Tapi cuma kalau mau kontrak kios baru itu saya harus dimintai 30 juta Ibu. 30 juta. Bagaimana caranya saya mau dapat uang 30 juta? Sementara saya itu ingin sekali kios itu. Saya mau sewa kios itu. Sudah, cara colek lagi. Colek 9 kali langsung saya tempel di kios itu. Langsung tempel. Pokoknya di mana lah, di pagarnya atau apa, langsung tempel, mengucap lagi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah dan seterusnya. Pasti kios ini saya bisa sewa atau saya bisa tinggal di sini. Sampai 3 kali. Pasti, ada kata pasti. Itu saya selalu ucap kata pasti. Saya tidak pernah mengucap semoga itu tidak pernah. Mudah-mudahan tidak pernah. Selama saya kenal RDAY belum pernah saya. Biasanya kan kita umum ya, semoga, insya Allah, mudah-mudahan. Tapi sejak kenal RDAY jangan pernah ucap itu lagi ya Bu ya. Itu kata pasti itu pasti terkabul ya Bu. Sudah saya langsung praktek selama 3 kali. Langsung saya beranikan diri ketemu yang punya kios. Sementara yang punya kios itu dia tidak mau kasih sewa 1 bulan atau per bulan atau setengah bayar setengah. Dia tidak harus 1 tahun itu 30 juta harus bayar cash.
Sebelum saya ke sana saya praktek, muka saya gosok pakai celana dalam, ya, yang 9 hari itu digosok ya, pakai celana dalam 9 hari, terus colek langsung taruh di bibir. Di bibir. Di bibir ya, di bibir sampai mengucap. Karena ucapan adalah doa, jadi nanti apa yang kita ucap jadi duit. Ya. Lanjut, saya ketemu yang punya kios, tanya, saya bilang, Ibu, saya cuma tawari dulu, saya bilang, Bu, bisa disewa per bulan kah kiosnya? Dia bilang, oh, tidak bisa Ibu, harus 30 juta 1 tahun harus dibayar cash. Saya bilang, ya sudah kalau gitu, kalau sudah tidak mau ya sudah. Tidak lama langsung ibu itu tanya saya, dia bilang, begini saja Ibu, saya kasih keringanan, kalau Ibu mau saya kasih per 6 bulan 15 juta. Langsung ditawari 15 juta. Saya bilang, bisa Bu? Dia bilang, iya bisa. Tapi jangan bilang sama tetangga ya, yang sebelahnya saya itu, mereka bayar itu 1 tahun 30 juta langsung itu. Tapi ibunya tadi dia tawari saya, nggak apa-apa kamu, katanya 15 juta tidak apa-apa. Sementara saya sudah dikasih kurangi 15 juta, duitnya juga belum ada. tepuk tangan dulu dong. Wow. Tapi karena keyakinan saya janji, saya bilang, iya nanti saya bayar besok ya. Padahal ini belum ada. Tapi saya yakin saya akan bayar. Saya akan bayar, saya pasti bisa dapat uang. Karena keyakinan saya tadi, saya sudah pegang pagarnya atau temboknya ya. Pulang ke rumah, langsung anak saya telepon. Dia bilang, Mak, kau sudah dapat kios baru nggak? Saya bilang, sudah ini, tapi kenapa Mak? Uang saya belum cukup ini. Ada bilang, sudah tunggu ya, saya tanya suami saya dulu. Berapa menit, mungkin sekitar 10-15 menit saya menunggu, langsung anak saya telepon, dia bilang, Mak, ini ada uang 15 juta. Mama ambil aja dulu, pakai aja. Sudah, langsung dibawa 15 juta itu, langsung saya bayar kios. Tapi sebelum itu ibu, saya pernah juga praktekkan ya. Tadinya saya pulang dari kios, yang punya kios itu, saya pulang ke rumah, itu saya cebok alat kelamin juga ibu. Cebok alat kelamin, terus langsung siram di depan kios saya. Tadinya saya kan penjual sembako juga, cuma karena saya dikasih keluar sama ibu kos, langsung saya cebok, siram, mengucap ya kayak tadi tuh, alhamdulillah 99. Pasti ada orang linglung kasih saya modal usaha, kasih saya uang tanpa jaminan, tanpa pengembalian, tanpa jual aset. Ya itulah uang 15 juta tadi, tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ya namanya anak. Kemarin saya sudah coba tanya, nama anak saya itu kan Nur ya. Nur, Mama sudah ada uang ini. Uang itu juga dari kredit juga. Saya mau bayar utang kami, nanti aja Mak, pakai aja dulu. Kalau Mama masih mau pakai. Jadi uang itu saya pakai datang ke sini. Ucapan adalah doa. Jadi tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Orang yang ngasih duit anak, gimana anak ngasih ke ibunya maksud jaminan? Ya. Ini Nur mau dibalikin, udah lama pakai dulu lah. Duitnya dipakailah ke RDAY. Pakai, iya. Terus ini saya bisa datang ke sini juga. Ini berlanjut saja ya. Lanjut. Saya Tepuk bisa tangan datang. dong, biar semangat. Dari Timika, Papua, Timika. Tinggalnya di Timika. Kemarin bulan ini, nggak tahu lah berapa, mungkin 1 minggu yang lalu, saya itu kan sering sedekah subuh di rumah ya. Tidak banyak sih Bu, paling 1.000, 2.000, ya enggak 10.000 adanya saya. Saya tuh janda Ibu ya, dikasih tinggal. Jadi sedekahnya itu sesuaikan saja. Jadi saya sedekah kumpul sampai 500.000. Terus saya langsung kirim ke Ibu Aye. Ibu Aye 2 hari kemudian saya kirim uang tuh sedekah subuh saya itu. Pegawai bank telepon saya. Dia bilang, Ibu sekarang tinggal di mana? Saya bilang, saya sudah pindah Bu, bukan di tempat yang lama. Ibu mau top up enggak? Mau top up enggak? Tanpa ngajuin. Di mana-mana kan kalau top up ngajuin kan? Iya, Bapak tahu bank enggak? Iya.
Padahal saya di situ itu soalnya masih. kalau nanya sama ibu-ibu lebih jelas karena ibu-ibu pakarnya utang. Bapak-bapak lama bener jawabnya. Top up, di top up. Padahal di situ utang saya itu masih ada sekitar 29 juta lebih ya. Jadi ibu mau berapa? Saya bilang terserah deh mau kasih berapa. Secukupnya. Saya kan udah jamin motor ya dengan pelepasan tanah. Dia bilang ibu bisanya ambil 65 juta kalau ibu mau. Saya bilang iya sudah kasih itu saja. Tapi sisanya itu kan masih ada utang. Jadi saya dipotong sekitar 30 juta lah. 30 juta. Jadi sisa 35 juta. Jadi 35 juta itu ya saya pakai buat ke sini. Ke RDAY langsung privat ya. Ya, maksain. Tepuk tangan dulu dong. Tapi kalau nggak maksain kita nggak ngomong lama. Ya kan? Ya, betul. Jadi di bawah kita ngomongnya lama. Ya. Memang harus ketemu dengan Pak Haji. Itu juga karena seizin ridha Allah ya. Kita semuanya mau ketemu dengan Pak. Apalagi saya jauh. Terus Timika, dari Timika. Iya. Saya nafkahi anak itu, anak saya semua tuh ada 11 orang. Tepuk tangan dong. Tapi tiga meninggal, sisa 8. Iya. Jadi anaknya ya. 11. Ibu, bapak-bapak nggak percaya pengen lihat alat kelamin ibu. 11. Pak, bentuknya masih rapet pak. Kalau yang di Jakarta kan oblak, ini masih rapet. Karena di Timika ada jamunya. Ya pakai itu, apa namanya, buah apa yang merah? Lanjut ya. Tepuk tangan dong, anaknya 11. Alhamdulillah, ya semangat karena ilmu RDAY juga. Setiap apa yang saya ucap pasti terkabul. Apa yang saya minta, bahkan saya mau buka usaha warung bakso tanpa modal, tanpa lah. Tapi saya yakin, biasa kan sudah tahu harus bangun sholat jam 12 itu harus dipaksain ibu ya, karena saya sudah rasakan ya. Saya bangun jam 12 itu seperti yang Pak Haji bilang, itu harus dipraktekkan. Habis sembahyang langsung berdoa, langsung minta aja sama Allah. Allah, saya langsung minta. Allah, saya mau butuh uang. Saya mau buka warung bakso. Alhamdulillah, Allah itu pasti dikasih jalannya. Bahkan saya ditelepon sama saudara saya di kampung. Ini ada emasnya mamanya kita. Kalau kau butuh modal biar saya gadaikan saja. Saya bilang terserah kalau mau. Sudah, pergi gadai dia. Dia pergi gadai. Dikasihnya saya berapa? 10 juta. Tepuk tangan dong. Aduh. Uang Jadi datang sendiri. Kalau mau minta itu langsung minta sama Allah saja, bicara alhamdulillah, alhamdulillah Allah, saya mau apa saja, saya mau ini, saya pasti dikasih sesuai permintaan. Jadi saya datang ke RDAY jauh-jauh bukan lagi mau minta yang di bawah. Saya langsung minta langsung jadi orang kaya raya tajir melintir dunia dan akhirat. Itu ya hajat saya dari Timika ke sini. Itu hajat saya yang pertama. Kalau kita sudah mau punya hajat seperti itu, yang lain-lain itu pasti bisa dikabulkan sama Allah. Karena saya juga ke sini naik pesawat, sebelum naik pesawat saya selalu mengucap sepanjang jalan, alhamdulillah, alhamdulillah, saya pasti ketemu dengan Pak Haji, saya pasti bisa privat, dapat centong, dapat uang bibit, alhamdulillah terkabul ya, terkabul hari ini. Kalau orang kan dikasih centongnya 1, ini centongnya dikasih 3, sekaligus 3. Itu juga saya tadi itu turun dari mobil, dari bandara langsung bandara, turun mobil di depan sini. Ini belum sempat istirahat, Ibu Ayah langsung suruh langsung ke informasi. Saya bilang, saya baru datang, saya baru tiba, bisa istirahat. Dia bilang, Ibu mau apa ke sini? Saya bilang, saya rencananya mau privat ya. Oh iya Bu, sekarang bisa ini Bu, jadwalnya ada ini, jadwalnya malam ini mungkin baru 3 orang dengan Ibu. Saya bilang bisa sekarang? Bisa, alhamdulillah. Ucapan adalah doa. Terkabul, weh. Tepuk tangan dong. Jadi mulai sekarang itu mengucap yang baik-baik saja ya Bu ya, ucap yang baik. Bahkan mau apapun mau ucap yang baik.
Saya makanya sering terkabul hajat saya yang kecil-kecil itu. Saya sering juga sedekah kucing, Kayak semut, Pak Prabowo, Presiden kucing, Republik semut Indonesia. sama burung. Itu jangan Kucingnya diremehkan. Pak Prabowo siapa namanya? Bobby. Itu sedekah jangan diremehkan, itu besar sekali manfaatnya karena saya sudah rasakan. Setiap kali saya bersedekah saya selalu bilang burung doakan saya ya. Kayak Pak Prabowo, burung, Burung apapun semut. yang kita minta. Pak Prabowo tuh hobinya mas semut, kasih makan semut. Semut. Pak Presiden kita, ya. Kasih makan semut. Di rumahnya banyak semut. Semut. Nggak boleh dimatiin. Betul. Kalau kita kan enggak. Ada semut disemprot, ada semut disapu. Pantesan cicilan gak lunas-lunas. Nggak boleh Pak. Coba tanya Pak Presiden. Nggak boleh, Pak Presiden kan di rumahnya suka ada semut. Nggak boleh. Kalau ada tamunya nginjek diusir sama Pak Presiden. Ilmu RDA banget. Jadi nggak boleh Pak. Semut nggak boleh disapu, nggak boleh disemprot, nggak boleh Pak. Kita kan semut di meja disapu, ada semut disemprot, akhirnya utangnya nggak lunas-lunas. Udah mau lunas, top up lagi. Janganlah. Kalau bisa top upnya sekali aja, besoknya lunas. Lanjut bos. Alhamdulillah. Ada juga tadi ya, saya mau berangkat ke sini, kejadiannya itu bagi saya luar biasa ya. Tadi saya mau timbang koper saya. Batas koper berat saya itu sekitar 15 kilo. Lebih dari itu harus membayar. Jadi saya timbang sekitar 17 kilo. Jadi 2 kilonya itu harus saya membayar. Nah tiba-tiba saya mau membayar, datang bapak-bapak satu, anggota juga, anggota TNI. Dia mau titip kunci untuk keluarganya di Makassar. Jadi ibu bisa titipin? Oh bisa Pak. Yang penting barang yang bagus ya. Dia bilang, oh iya ini hanya kunci saja Bu. Sudah. Sementara pegawai apa namanya itu? Porter. Iya, suruh buka koper, dikasih keluar barangnya. Saya pergi ke samping, dikasih keluar, terus anggota itu bilang, itu kenapa Bu? Saya disuruh kasih keluar, kasih kurang barangnya biar timbangannya pas 15 kilo. Udah Bu, dikasih masuk aja. Nanti saya yang antar ke sana. Itu dia yang bantu kasih masuk. Tadinya saya sudah Ada kasih keluar. kemudahan. Ada. Tepuk tangan dong. Wow. Dikasih masuknya dia, baru diangkat saya punya koper, timbang masih tetap 17 kilo. Dia bilang udah kasih dia, enggak usah bayar. Enggak usah bayar. Itu kalau saya bayar sekitar 300.000. Wow. Mungkin kurang atau sekitar itu bayar. Yeah. Tapi tidak bayar. Jadi saya selama menjalankan ilmu RDAY banyak kemudahan. Bayangkan Bu, seorang janda itu saya bisa menafkahi anak saya. Iya. Menyekolahkan. Uang jajannya, bahkan single uang parent. Suami saya itu karyawan Bu, karyawan Freeport, tahu Freeport ya? Yang Karyawan gajinya Freeport. yang gajinya 15 juta itu dia menikah sama orang lain, dikasih tinggalnya kita. Alhamdulillah. Tapi setelah dia menikah langsung menyesal. Dia menyesal mau minta kembali. Mau minta kembali karena punya ibu lebih pulen. Yang sana perak. Udah ditambahin air tetap aja kayak nasi uduk. Kalau ibu kayak itu apa namanya? Terus kalau mau jual aset Bu, itu cepat sekali Bu kalau kita mengucap mau jual aset. Ya, saya karena pernah praktekkan, saya coba semua ilmunya Pak Haji, semua saya coba. Saya pernah coba jual motor, saya kan jual beli motor juga. Alhamdulillah ya, suami saya dikasih tinggal, tapi alhamdulillah bisnis saya lebih bagus daripada masih punya suami. Itu menurut saya. Bukan meremehkan seorang laki-laki ya, bapak-bapak. Jadi sendiri lebih enak gitu ya? Iya. Tuh tanya tuh yang belakangnya tuh. Enak gak Juleha? Sebenarnya Enak, suami tuh. istri itu lebih enak sih, suami Juleha, istri tanya itu Juleha. kalau rumah tangganya Mantannya Juleha harmonis itu ya. balik lagi ya Juleha ya. Iya Pak Haji.
Balik lagi ya, sama yang sana nggak mau ya. Pulenan punya Juleha ya. Alhamdulillah. Ada jargonnya buat janda. Apa jargonnya? Buat apa punya suami yang cuma bisa ngatur, yang penting kita punya donatur, ATM kita teratur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Juleha. Alhamdulillah. Oke. Lanjut ya. Kita mau jual aset lagi ya Bu ya. Itu dicolek lagi alat kelaminnya. Langsung ditempel di apa yang kita jual. Langsung mengucap alhamdulillah, sudah tahu ya? Ya. Langsung pasti laku, pasti laku. Itu laku itu. Bahkan sekaligus motor saya sampai 3 langsung laku. Iya, langsung dibeli. Langsung laku semua 3 itu. Hanya mengucap. Jadi kalau saya beli, ada orang beli, saya beli lagi. Ada yang sewa. Kalau ada yang mau sewa, saya sewakan. Kalau ada yang mau beli, saya jual. Itu bisnis saya sekarang. Sekarang saya masih usaha warung bakso sama mie ayam. Sekarang ini yang saya jalankan sekarang. Dan mie ayamnya enak banget. Soalnya ada itu. Bahan bakunya mie-nya dilangkahi sama ibu. Jadi. Benar, itu harus ya. Kalau untuk orang yang mau buka usaha, itu harus dilangkahi. Ini kejadian, saya harus cerita ya Pak Haji? Harus cerita. Tepuk tangan dulu dong. Kasih semangat dari Timika, Papua. Saya kan punya langganan giling daging ya. Percaya atau tidak, ini kejadiannya di saya. Karena Pak Haji bilang setiap kali kita mau belanja, apapun bahannya itu harus dilangkahi. Enggak pakai celana dalam ya. Jangan pakai celana dalam. Jangan pakai celana dalam waktu ngelangkahin. Itu langkahi jangan Ya, pakai celana biar dalam. AC-nya yang wus, 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 wus. Ya. Mie-nya Bukan harum. sih. Mie-nya harum. Maksudnya Pak sawinya Haji, harum. kita disarankan siapa tahu yang tempat kita punya langganan belanja bahan-bahan itu punya Pesugihan. Ya. Karena rata-rata Biar- orang dagang tuh punya pesugihan. Biar dia tidak tarik rezekinya kita. Ya. Itu maksudnya Pak Haji ya. Kita, Gitu ya Pak Haji. kita dagang, barang habis, duit nggak ngumpul. Kita jualan, yang ada nombok. Kita jualan, nombok. Kita jualan, nombok. Nah itu biasanya belanjaan kita tuh ketarik sama Iya. si sana, si agennya. Jadi itu maksudnya Pak Haji. Saya pernah coba begitu. Saya sering berlangganan sama dia. Setiap 3 hari sekali saya selalu giling daging sama dia. Lantaran saya sering lancar giling daging sama dia, terus tiba-tiba saya mau pesan lagi untuk kesekian kalinya, langsung dia bilang dagingnya kosong. Saya coba menunggu lagi sampai 3 hari. Saya tidak ambil di langganan yang lain karena dia memang enak sih, murah lagi. Jadi saya menunggu sampai 3 hari, tetap kosong Ibu. Sampai hari ini dijawabnya di saya itu kosong. Terus saya tanya teman saya yang kita sama-sama menggiling di situ, Pak Dek, kamu tidak pernah giling daging lagi di tempat saya? Saya baru pulang ini giling daging di situ. Loh kenapa di saya bilangnya kosong? Yang nggak tahu, saya katanya baru pulang ini. Oh ya sudah. Yang penting saya sudah tahu. Nah, jadi ilmunya Pak Haji itu bisa mencegah kita. Seperti tadi ya. Itu. Jadi sebenarnya dagingnya itu ada, cuma ya mungkin ya itu ilmunya mungkin kembali sama dirinya sendiri. Ya, seperti itu Pak Haji. Ya, mungkin Coba terangin nih, agak blow on mukanya coba. Iya, blow on kan? Nggak ngerti ya? Terangin dikit. Kenapa kok ditolak? Nggak apa-apa. Ayo terangin sedikit. Kenapa ya ditolak? Nggak apa-apa. Sedikit. Karena semua sebelum dagangannya dijual sama ibu dilangkahin. Nah ibu ngelangkahinnya nggak pakai celana dalam. Nah tik baliknya berbalik ke yang dagang sana gitu. Ini kok gue dagang biasanya kok untung, kok sekarang kok nggak nambah-nambah. Karena duitnya dia nggak balik. Harusnya kan duitnya dia balik ke sana.
Iya betul. Seperti itu. Iya. Sudah paham? Ya, nanti diajarin nanti sampai tuntas dulu ya. Ya, pokoknya saya kasih bonus satu pertanyaan 1 miliar. Ya, ya, saya lagi nyari tumbal, kurang 5. Lanjut. Kalau saya sih jualan yang itu, setiap bahan yang saya beli apapun itu saya selalu langkahi untuk usaha saya. Jadi kalau masalah sembako itu dari ibu saja, kan biasanya kalau kita mau belanja kan barangnya juga ada ditumpuk-tumpuk segitu ya. Kalau ibu mau ya berusaha, paling langkahi sebagian. Ya haruslah ilmunya Pak Haji itu harus dipraktekkan ibu ya. Kalau tidak dipraktekkan hanya mau mendengar itu tidak akan terkabul, tidak akan. Mau nonton sampai tidak akan kelihatan hasil. Tidak akan. Tidak akan kelihatan Contoh, hasil. begini saja Bu, kalau menurut saya sendiri ya, makanya kenapa hajat saya terkabul, yang kecil-kecil apapun yang saya mau itu terkabul, karena saya itu nonton YouTube-nya itu tidak pakai berjam-jam. 10 menit kalau sudah masuk di pikiran saya, itu langsung saya praktekkan. Saya langsung praktekkan, habis praktek. Nonton, nyimak, praktek. Habis praktek, Nonton, jangan berharap ibu, lepaskan aja. Yang penting sudah praktek, ya. Lupakan aja, biarkan aja. Itu nanti 1 atau 2 hari langsung terkabul. Bahkan ada yang hari ini sorenya, pagi kita praktek, sorenya itu sudah terkabul. Tepuk tangan dong. Wow. Kebanyakan kan Bapak dan Ibu meraktekin ilmu RDAY berharap. Meraktekin berharap. Terus Saya udah bangun jam 00 senyum mandi pagi tahajud. Kok belum terkabul? Berharap, nggak bisa. Jangan Bu. Terus nontonnya itu jangan terlalu lama juga. Jangan sampai 2 jam, 3 hari, berminggu-minggu baru praktekkan. Jangan Bu. Kalau nonton 1 menit saja nonton, itu buktinya pertama kali saya yakin sama Pak Haji 10 menit saja Bu, saya nonton YouTube-nya. Belum lagi yang lain-lain, saya langsung praktekkan sama anak saya. Itu berhasil Bu, terbukti, terkabul. Ada satu lagi ya, itu katanya Pak Haji, ucapan adalah doa. Saya praktekkan ya. Biasanya orang mengucap, lihat ada mobil merah lewat 1 saja, tapi saya praktekkan sekaligus 3. Saya mengucap alhamdulillah, ya seterusnya ya. Pasti ada mobil kuning, biru, merah lewat di depan kios saya. Sekitar 5 menit saja Ibu, ada mobil lewat. Merah, biru, kuning lewat berjejeran bertiga. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Jadi apapun yang kita ucapkan itu, kalau kita yakin, itu pasti terkabul. Ucapannya ibu dengan saya kan beda-beda ya. Hajatnya ibu dengan saya itu beda-beda. Jadi mulai hari ini kalau mau ucap atau mau berhajat, itu harus yakin ya ibu. Kuncinya itu yakin. Ya, jadi Bapak dan Ibu jangan nonton YouTube. Awalnya YouTube kita tonton, terakhirnya kita ditonton YouTube. Masa sampai kita tidur YouTube-nya nyala gimana? Udah gitu belum dipraktekin lagi. Habis yang nonton hari ini, nonton lagi besok, nonton lagi. Kapan prakteknya? Ayo nonton, praktekin. Ya kecil-kecil dulu aja yang gampang-gampang. Ilmu kearifan lokal, sakit gigi, anak berantem,